Hari ini banyak yang berdoa, nggak tahu ini hari apa. Karena aku bukan agamanya orang sini ya, jadi kurang paham. Beli kerupuk di Taiwan. Tuh, 50 ente dapat segitu. Soalnya kakek sama nenek itu udah terbiasa kalau misalkan makan itu harus bareng ya. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang belum makan, jadi mereka itu saling tunggu. Kalau aku sih bodo amat, jalan saya di mana-mana juga sebenarnya sama. Kembali lagi kayak anak kecil, jadi sabarnya itu benar-benar harus di atas rata. Kalau anak kecil itu masih ada lucu-lucunya, gemes-gemesnya, gemoy-gemoynya. Tapi kalau jaga lansia itu kayak kesabarannya itu benar-benar diuji pakai bang ya. Dan mohon maaf, itu di luar lagi ada suara berisik banget, nggak tahu orang halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meninggalnya Pepinita Sari Bang Cilacap orang apa benak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin alamin. Jadi pagi ini udah jam 10. Jadi kalau simbolnya 10 di Taiwan itu seperti ini, jam 10 pagi. Tadi aku habis nyiapin sarapan pagi. Tadi pagi juga udah nyiapin nyuci baju dan segala-galanya. Dan sekarang aku mau nganter Simbah ke salon depan rumah ya. Karena besok ada jadwal ke Taipei Nanjing Sanmin untuk terapi akupuntur. Jadi seperti biasa kalau sebelum terapi itu kepala Simbahku itu harus dalam kondisi bersih. Jadi tidak boleh berminyak ya. Jadi kalau misalkan berminyak itu tidak boleh ditusuk jarum. Karena pas terapi di sana itu harus tusuk jarum di bagian kepala, bagian sini ya, di bagian pinggang, kaki, dan gitu-gitulah. Tapi aku gak memvideokan karena bagiku itu adalah privasi Simbahku, jadi takut gak sopan, jadi aku skip aja di bagian terapinya itu ya teman-teman. Jadi ikutin lebih terus ya. Nah ini aku bawa tas kayak gini tuh, isinya ada, ini bawa sampo sendiri dari rumah ya. Ini kalau di Indonesia itu sampo Rejoice. Bawa masker, ini maskerku, maskernya nenek, dan ini tasnya nenekku lagi. Aku mau bawa minum juga buat Simbahku. Ya begitulah, jaga nenek itu kayak jaga bayi. Bawanya tuh banyak banget kalau kemana-mana. Dan alhamdulillah ini udah sampai di salon depan rumah. Dan Simbah langsung mulai dicuci rambutnya ya. Biasanya kalau cuci rambut seperti ini tuh membutuhkan waktu selama kurang lebih 45 menit. Jadi aku gak bisa memvideokan semuanya. Itu ada aku di kaca. Halo guys. Jadi aku gak bisa ngevideoin semuanya ya, karena durasi terlalu panjang teman-teman. Nah sekarang udah sampai di tahap pencucian rambut teman-teman. Jadi kalau dicuci itu pakai air hangat gitu ya. Simbahku itu terlentang gitu. Dan ini adalah tahap terakhir dari pencucian rambut. Udah mau dihidayah, berarti tandanya udah mau selesai ya teman-teman. Jadi nggak tahu nanti mau ke taman atau mau ke pasar, tinggal ikutin aja mbakku ya. Sekarang aku videonya mau matikan dulu.
hari ini banyak yang berdoa. Hari ini banyak sekali yang berdoa teman-teman, jadi kayak nggak tahu ini hari apa, karena aku bukan agamanya orang sini ya, jadi kurang paham. Hari ini cuma nganterin nenek aja habis cuci rambut ke taman dan sekaligus berdoa. Tadi ada dikasih pisang sama tukang salon dan pisangnya ditaruh di tengah-tengah situ buat doa sama nenekku. Ini sudah jam 12 lewat teman-teman. Hari ini cuaca lagi cerah banget dan kebetulan juga lagi ramai itu lagi pada berdoa ya. Simbahku mau minta berjemur. Oh lambah orang ngerti panas kayak gitu. Jadi aku tinggalnya tuh di Banjal, di Sinbu. Jadi itu tuh yang ini tuh MRT Sinbu ya. Apartemen situ bawahnya itu langsung MRT. Pokoknya aku di sini tinggal di kota sih. Jadi kemana-mana deket juga. Warung Indo pun ada. Dan di sini biasanya kalau sebelum jam 12 itu ramai, banyak anak-anak pada mainan gitu di taman. Dan karena tadi aku bilang sama nenekku kalau di sana itu panas banget ya, karena udah jam 12 nih, udah jam 12 itu panasnya itu kayak apa. Meskipun ini udah masuk musim dingin tapi di sini cuaca lagi cerah banget, jadi panasnya itu pakai banget ya. Nanti bila kepalanya pusing nanti kan aku yang disalahin juga kan. Akhirnya aku bilang suruh jalan di sini aja, jangan berdiri di tengah panas-panas kayak gitu. Di sini adem banget ya, banyak banget burung keterbangan kayak di desa. Burungnya berisik, ngoceh terus. Ini kalau sore biasanya juga banyak teman-teman Indo sih. Cuma aku nggak punya teman Indo di sini karena simbahku tuh nggak mau ngerumpi sama teman-teman lain gitu loh. Nggak kenal dia nggak mau ngerumpi. Jadi ya aku nggak punya teman di sini. Di taman sini nggak punya teman maksudku. Beli kerupuk di Taiwan. Mampir ke sini pulang dari taman. Aku beli 50 NT guys, dapat segitu. Tuh 50 NT dapat segitu. Halo teman-teman, alhamdulillah ini udah jam 2 pas ya. Jam 12 aku baru makan. Dan tadi aku bikin nasi goreng ya. Jadi sepulang dari taman itu aku mampir ke warung Taiwan, yang warung kayak ada jualan kerupuk-kerupuk gitu ya. Aku beli kerupuk di warung Taiwan, terus kebetulan pulangnya aku disuruh masak nasi goreng. Ya udah pas banget ya masak nasi goreng. Tadi makan pakai kerupuk, cuma tadi aku nggak videoin. Lagi males aja bikin konten mukbang. Terus ini kan sebenarnya udah matang semua. Tadi aku juga disuruh masak satu sayur, tapi simbahku malah minta tidur. Tadi simbahku, Mbak Kakung turun ke bawah juga, kan mbahku lagi di lantai 5. Mbak Kakung turun ke bawah, nanya, itu simbah belum bangun? Belum lah, kamu mau makan dulu nggak? Jawabnya enggak. Soalnya kakek sama nenek itu udah terbiasa kalau misalkan makan itu harus bareng ya. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang belum makan, jadi mereka itu saling tunggu. Kalau aku sih bodo amat ya, karena udah lapar. Kenapa harus nunggu mereka makan ya? Kalau misalkan mereka makannya jam 3 jam 4, gimana nasib aku? Karena aku di sini bangun lebih awal dari mereka. Mereka sih oke aja ya, misalkan sarapan mereka jam 11 12 gitu ya. Aku sarapannya kan pagi, kerja udah tenaganya udah habis. Kalau misalkan aku nggak makan dulu ya kelaparan dong. Jaga lansia di Taiwan itu ya sebenarnya bukan jaga lansia di Taiwan aja sih. Sebenarnya jaga lansia di mana-mana juga sebenarnya sama.
kembali lagi kayak anak kecil, jadi sabarnya itu benar-benar harus di atas rata-rata. Kalau anak kecil itu masih ada lucu-lucunya, gemes-gemesnya, gemoy-gemoynya, tapi kalau jaga lansia itu kayak kesabarannya itu benar-benar diuji pakai banget ya. Ada yang ngeyel, ada yang dablek, ada yang ina-inu, pokoknya begitulah. Jaga lansia di Taiwan itu kayak yang menantang banget, pokoknya kesabarannya itu ditantang, benar-benar ditantang banget kalau misalkan jaga lansia di Taiwan ya. Maksud aku kalau misalkan jaga lansia ya bukan cuma di Taiwan gitu ya, karena yang aku alami ya seperti itu. Nanti misalkan udah kayaknya istirahat, si nenek-nenekku minta makan, jadi aku nggak ada istirahat siang. Jadi kalau misalkan aku sekarang tidur itu kayak aduh, nunggu nanti misalkan aku lagi tidur si mbah minta makan, apa aku dibangunin langsung kepalanya pusing, nggak bisa kayak gitu. Nanti bentar-bentar bangun, bentar-bentar bangun, malah tambah pusing. Jadi ya udahlah, mending gak usah tidur. Jadi waktunya ini kalau misalkan ada waktu, aku biasanya pakai buat ngedit gitu, ngedit video. Tapi itu nomor satu pekerjaan utama aku itu ya pekerjaan jaga lansia. Kalau misalkan vlog itu ya di luar, kalau misalkan ada waktu ngedit ya aku ngedit di luar pekerjaan aku gitu ya. Dan mohon maaf, itu di luar lagi ada suara berisik banget, nggak tahu orang ngebor apa ya, kayak suara apa gitu, ngong-ngong gitu loh, kenceng, suaranya tuh kenceng banget. Jadi bikin budek tiap hari kayak gitu. Nggak tahu, karena memang tinggal di kota jadi kayak banyak pembangunan atau apa gitulah, pusing. Tapi kalau tinggal di desa ya sepi, dia ada enaknya dan enggaknya sih sebenarnya ya. Jadi bismillah, disyukuri aja lah teman-teman. Jadi aku mau pamit aja ya, karena Simba juga masih tiduran, aku mau ikut tiduran juga biar nanti ada tenaga lagi buat kerja sore. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.